فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para jemaah sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita di waktu yang mulia, waktu pagi, waktu fajar. Semoga Allah memberikan kebaikannya kepada kita semuanya, terutama di majelis ilmu, majelis yang penuh dengan kemuliaan, kebaikan. Begitu pula dengan mereka-mereka yang duduk di majelis ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya majelis ini sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surga. Kita akan sedikit membahas masalah hati, di mana banyak orang sekarang mementingkan penampilan fisik atau mementingkan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Mereka sangat perhatian dengan apa yang terlihat, sangat perhatian dengan apa yang didengar oleh orang. Tetapi masalah hati cenderung kurang diperhatikan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak akan melihat penampilan-penampilan kalian, dan Allah tidak akan melihat pula fisik-fisik kalian, tetapi ila ma fi qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hati kalian. Nah, inilah yang menjadi tolak ukurnya jemaah, dan inilah yang mempengaruhi kebaikan atau keburukan seseorang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ala fil jasadi mudghah, di dalam tubuh setiap orang ada mudghah. Apa ini mudghah? Imam Nawawi mengatakan qit'ah minal lahm, sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka semua yang ada dalam tubuh seseorang akan baik semuanya. Wa idza fasadat, kalau ia rusak, maka rusaklah semua yang ada di dalam tubuhnya. Ala wahyal qalb, itulah yang disebut dengan al-qalb, hati. Imam Nawawi mengatakan hati ini berupa qit'ah minal laham, sepotong daging. Sepotongnya itu seberapa? Ukurannya seberapa? Rasulullah SAW menyebutkan sepotongnya itu ukurannya mudghah. Mudghah maknanya adalah ma yamdaghuhul insan, sesuatu atau daging yang bisa dimakan dengan sekali makan, sekali caplok istilah kita. Berarti ukuran dagingnya itu kecil, sangat kecil, karena cukup bisa kita langsung makan. Kalau daging rendang nggak bisa kita langsung makan karena gede kategorinya. Ya. Tapi kalau mudghah, dia sekali makan bisa jadi seukuran dadu, sekali makan, sekali telan bisa. Nah, itulah ukuran
Al-qalb, hati. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa hati ini sangat kecil sekali, kata Imam Nawawi. Sangat kecil dibanding dengan anggota tubuh yang lain. Tetapi walaupun ia kecil, tapi pengaruhnya luar biasa dia. Kebaikan dan keburukan seseorang itu mengikuti apa yang ada pada hatinya ini. Jadi kebaikan atau keburukan seseorang itu ada pada hatinya. Imam Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, al-qalb amiru al-badan. Hati ini komandannya badan kita. Hati ini komandannya, pimpinannya, presidennya. Wa bi salahil amir tasluhur ra'iyah. Kalau komandannya benar, baik, maka rakyat dan pasukannya semua akan baik. Wa bi fasadihi fasadur ra'iyah. Tapi kalau komandannya, pimpinannya rusak, maka semuanya akan rusak. Sehingga ini menunjukkan ta'zim qadril qalb, menunjukkan kedudukan dari hati ini begitu besar pada diri manusia. Sehingga maknanya adalah perintah untuk memperhatikan masalah hati. Okay. Makanya pepatah Arab mengatakan la tahqiranna saghiran. Anda jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Innal jibala minal hasa. Gunung itu tumpukan dari pasir yang kecil-kecil. Jadi hati itu mudghah, daging yang kecil. Tapi seluruh tubuh kita, perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, mulut kita pun semuanya akan bersikap sesuai dengan hatinya. Ibarat sebuah kendaraan, fisiknya, bodinya sangat mulus dia. Tetapi sayang motor penggeraknya kotor. Maka suaranya apa yang terjadi? Lembut? Tidak. Suara mobil itu akan kasar. Dan ketika dipakai pun tidak enak dipakainya. Begitulah sebuah ilustrasi sedikit. Nah, masyarakat kita lebih mementingkan apa yang terlihat. Ibarat jaringan listrik, yang dia pentingin itu apanya? Saklarnya. Yang penting saklarnya merek terkenal, impor, tapi dia tidak memperhatikan induk dari listrik itu. Ya buat apa Anda beli saklar mahal-mahal? Begitulah para jamaah kedudukan hati ini. Jadi perhatian dengan masalah hati itu wajib bagi diri kita. Karena di akhirat nanti pun yang pertama kali Allah tampilkan pada diri kita adalah apa? Hati. Wa khussila ma fis sudur. Yaumatu belas sarair. Maknanya sama. Wa khussila ma fis sudur. Apa yang ada di dalam dada-dada ini
akan ditampakkan oleh Allah. Yaumatu belas sarair. Pada hari itu rahasia-rahasia yang ada di dalam hati akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama kali yang akan dilihat dan akan terlihat pada diri seseorang. Jadi hati inilah yang mempengaruhi seseorang ini baik. Artinya perbuatan kita, tutur kata dan ucapan kita diterima oleh Allah itu kalau hatinya baik. Atau amal ibadah kita, perbuatan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dicampakkan oleh Allah, dibuang oleh Allah. Kenapa? Karena apa? Karena hatinya kotor. Wa in ra'ahu nasu hasana. Walaupun di mata orang dia ini berbuat kebaikan. Seperti hadis yang sangat menakutkan sekali. Innal abda la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibran fa'amila bi 'amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Ada seseorang yang selama hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga. Di dalam riwayat lain ada tambahan redaksi fi ma yarahun nas, menurut pandangan orang. Jadi selama hidupnya menurut pandangan orang, menurut kacamata orang, bahwa si fulan ini berbuat dengan amalan penghuni surga. Dan ini orang hebat, wali kata orang sudah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibra. Ternyata antara dia dengan kematian itu tersisa hanya sejengkal saja. Lihat, seumur hidupnya beramal dengan amalan surga. Tapi ketika last minute mau mati, mas, kakinya mas. Ketika dia mau wafat, dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Lalu dia masuk neraka. Gimana coba? Faham? Dikomentari oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengomentari hadis ini dengan mengatakan ini baik menurut pandangan orang. Fima yarahun nas, menurut orang ini baik. Oh begini, hebat dia menurut orang. Bisa jadi dia sholat, puasa, zakat dan sebagainya, haji sering bolak-balik, mungkin sampai imigrasi apal sama dia. Pramugarainya apal, kamu lagi. Saking seringnya jemaah. Orang anggap, wah ini orang baik nih. Tapi ternyata di mata Allah ada yang enggak beres, ada yang rusak pada dirinya. Apa itu? Ma fi qulubihim, hatinya yang rusak dia. Hatinya yang rusak pada dirinya. Sehingga ketika dia mau wafat, kelihatan aslinya. Ini sangat mengerikan jemaah. Sangat mengerikan sekali. Seperti seorang sahabat yang ikut, kalau nggak salah perang Uhud kalau tidak salah. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat yang terluka, para sahabat yang
terluka dicek satu-satu oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau melewati seorang laki-laki yang terluka parah, dan beliau di barisan para sahabat. Sahabat yang lain mengatakan beruntung dia sebentar lagi meninggal syahid. Rasulullah SAW berkomentar, tidak, ini masuk neraka ini orang. Bingung sahabat jemaah, kok bisa? Bukankah dia ikut berjihad bersama kita? Lalu ada seorang sahabat yang memperhatikan kondisinya. Lalu dia bilang, sahabat ini, sungguh beruntung kamu. Kamu meninggal sebagai syahid bentar lagi. Laki ini bilang, sebetulnya tadi itu saya tidak mau ikut perang. Tapi perempuan-perempuan ini bilang, ya jaban, ya jaban. Pengecut. Akhirnya saya pun ikut perang. Jadi yang rusak apanya jemaah? Hatinya jemaah. Ini menakutkan. Begitu juga hadis Abu Hurairah, awwalu ma yuqda yaumal qiyamah, yang pertama kali disidang di hari kiamat nanti. Pertama, seseorang yang mati syahid. Allah nanya kepada dia, "Madza amilt?" Apa yang kamu lakukan di dunia atas nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia jawab, qataltu fik hatta qutiltu. Aku berjihad di jalanmu. Aku berjihad karenamu. Aku bunuh orang-orang kafir itu karenamu sampai aku sendiri mati syahid. Allah bilang, kadzabt, bohong kamu. Kamu ikut jihad hanya sekedar ingin mendapatkan nama di tengah masyarakat. Dan kamu mendapatkan itu, masyarakat menilai kamu seorang pemberani, pahlawan dan sebagainya, berjasa. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi finnar. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk melempar dia ke neraka, kepalanya duluan. Begitu seterusnya. Di sana ada pembaca Al-Quran, di sana ada orang yang belajar ilmu, di sana ada orang yang sedekah. Semua mengatakan, saya baca Quran karenamu ya Rabb, saya belajar ilmu di majelis-majelis ta'lim karenamu ya Rabb, saya sedekah, tidak ada satu tempat pun, tidak ada kesempatan pun untuk sedekah, pasti aku akan keluarkan uangku untuk sedekah. Semua karenamu ya Rabb. Allah jawab, bohong kamu. Kamu melakukan itu hanya ingin didengar orang. Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka, mereka ini kepalanya duluan. Apanya yang rusak ini jemaah? Hatinya. Padahal perbuatannya kalau terlihat, Allah jempol 2. Mungkin kalau ada jempol yang lain kita tambahin jempolnya. Tapi berbeda dengan satu kondisi sahabat. Ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat yang lain. Yatlu'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki, dia ini penghuni surga. Dia nenteng-nenteng sendal dengan kangannya. Sendalnya dibawa-bawa. Dan netes air dari jenggotnya. Tak lama muncul laki-laki yang diberitakan. La ya'rifuhu minna ahad. Di antara kita enggak ada yang tahu siapa dia ini. Duduklah sahabat ini. Berarti dia tahu enggak dapat kabar gembira itu? Enggak tahu. Hari kedua Rasulullah SAW kembali ngomong, sebentar lagi akan muncul laki-laki penghuni surga. Subhanallah, yang muncul orang yang sama. Hari ketiga beliau bilang juga yang sama. Yang muncul laki-laki yang sama.
Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As pamitan sama abahnya. Pamitan mau nginep di rumahnya orang itu. Mau ngapain? Cari berkah. Hah? Ya benar cari berkah. Tapi bukan cari berkah terus dicium tangannya wolak-walik gitu jamaah. Terus nyari bekas apa namanya? Minumnya. Ini bukan begini caranya. Dia pengen melihat apa yang diperbuat oleh si fulan ini sehingga dia dijamin surga. Ringkas cerita, nginep nah nih Abdullah bin Amr di rumahnya 3 hari. Selepas 3 hari memang batas tamu 3 hari. Selepas 3 hari beliau pulang. Sebelum pulang beliau bilang, apakah kamu tahu kenapa saya nginep di rumahmu? Saya tidak ada masalah apa-apa sama keluarga dan orang tua saya. Ceritanya begini, nah diceritainlah sama dia. Selama 3 hari Rasulullah SAW itu. Lalu apa yang kamu lihat? Kata saya, yang punya rumah. Abdullah bilang, setelah saya nginep di rumahmu, ternyata kamu ini tidak punya kemuliaan. Wes nginep ngomongnya begini, kalau kita kan gitu kan, ternyata kamu ini nggak ada kemuliaan yang lebih, kamu biasa-biasa aja, ya standar-standar kamu nggak sholat malam, kamu nggak begini, sepanjang malam kamu tidur aja, paling cuman bolak-balik kanan kiri udah. Banyak sahabat di luar sana yang jauh lebih mulia dari kamu. Tapi kok bisa kamu yang dijamin surga? Mana ini? Apa jawaban yang punya rumah? Inilah saya seperti yang kamu lihat. Tak lebih dari itu. Ya wis lah, tak boleh aku. Pamitlah mulai jemaah. Ketika dia pergi ninggalin rumah dipanggil. Mas. Panggil. Saya ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, hati saya sama sekali tidak pernah merasa cemburu, ngiri, sama sekali tidak. Itu adalah rezeki yang Allah berikan buat dia. Saya berbeda. Kaget Abdullah bin Umar, terbelalak dia. Lalu beliau mengatakan, ini yang membuat kamu mulia di hadapan Allah. Hatinya bersih, tak ada kedengkian, tak ada iri sama orang, tak ada kebencian sama orang. Ini yang bikin kamu masuk surga, dijamin. Padahal di mata orang apa? Biasa-biasa saja. Nah, inilah pentingnya menjaga apa? Hati jemaah. Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di Majmu' Fatawa menggambarkan hati itu cukup indah jemaah. Hati itu kayak teko. Tahu teko jemaah? Buat apa? Buat air. Ceret buat air. Atau hati itu seperti ini, cangkir. Buat apa? Buat naruh madu kata beliau. Jadi hati itu ibarat tempat yang digunakan untuk air, yang digunakan untuk madu. Itulah hati kita. Al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati ini ibarat mangkok atau cangkir, ceret atau apa saja tempat
yang dipakai untuk air. Dan hati ini yang paling baik adalah yang paling bisa mengambil pelajaran. Jadi hati itu kayak mangkok. Ya, hati kayak mangkok. Paham? Paham enggak? Oke. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadisnya panjang. Saya ringkas saja. Nanti bisa sampai siang jemaah. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaithil kathir asaba ardan. Perumpamaan, lihat nih, perhatikan. Perumpamaan petunjuk, hidayah, perumpamaan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku. Dan aku diutus untuk menyampaikan ilmu ini, menjelaskan petunjuk ini kepada manusia. Ibarat hujan air yang banyak yang menimpa satu negeri. Ngerti apa enggak ngerti, Mas? Hah? Berarti yang diumpamakan ini apa dengan apa? Hah? Yang diumpamakan apa? Ilmu, petunjuk, Al-Quran, sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini ilmu diumpamakan dengan apa? Air. Oke? Diumpamain dengan air. Nih. Sedangkan hati diumpamakan dengan wadah. Oke? Nah, wadah ini digunakan untuk apa? Air. Ya, wadahnya digunakan untuk air, nampung air. Nah, ketika wadahnya digunakan untuk air dan diisi air atau diisi madu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka apa? Fakana minha naqiyah qabilatil ma' fa'ambatat kala wal ushbal kathir. Ketika ditampung, maka tanahnya ini subur, jemaah. Dia mampu menyerap air sehingga tanah ini mampu menumbuhkan apa? Tanaman-tanaman yang banyak. Itulah perumpamaan hati kita. Faham atau tidak faham, jemaah? Hah? Paham? Hati kita mangkok. Yang ngisi air siapa? Kalau ente duduk, bangun tidur, tiba-tiba tersisi sendiri airnya, kemudian ente bilang, saya mendapatkan ilmu laduni. Karena mangkoknya diisi air sendiri. Allah yang ngisi air ke saya. Jadi saya dapat ilmu laduni. Iki wong gendeng jenenge, Mas. Ya. Enggak ada, Mas. Yang ngisi air siapa? Anda. Bagaimana caranya Anda mengisi air? Ini duduk di sini, ini ngisi air jenenge, Mas. Hah? Zaman biyen lek kate adus ngelapa, Mas? Apa? Nimba sumur, Mas. Yang punya mesin jet pump iku wong sugih. Zaman dulu ya, Pak ya. Wah, ente anak muda mana tahu. Dulu yang punya mesin air itu, wah, paling orang kaya itu di kampung, Pak ya. Iya. Itu orang kaya itu yang punya gituan. Saya tahu masih kecil dulu di Bangil. Saya orang Bangil, Mas. Dulu kita kalau mau mandi itu loh apa?
ngumpoi loh mas. Kita ngisi, ya. Kita yang ngisi air itu, mompa. Terisi kan? Terisi. Jadi air ini adalah ilmu. Ketika hati ini diisi dengan ilmu, dengan air tadi, maka apa? Maka inilah yang disebut kata Imam, kata Syekhul Islam, hatinya menjadi apa? Tadzakur. Apa? Mampu mengambil pelajaran. Hatinya punya ilmu. Berarti hatinya punya iman. Paham sekarang? Hatinya punya iman, Mas. Iman. Kalau sudah keisi berarti hatinya ada iman. Lalu setelah itu akan muncul apa? Al-khasyah. Apa khasyah itu? Takut. Maksudnya takut itu apa? Takut itu adalah dorongan untuk berbuat baik. Tidak mau berbuat jahat. Makanya Allah bilang apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Di sini digabungkan antara khasyah, takut, sama ilmu. Orang yang belajar ngerti ilmu disebut alim. Kalau banyak disebut ulama. Anda duduk di sini belajar, faham, Anda amalkan, Anda orang alim. Hatinya diisi air, yaitu ilmu, lahirlah iman. Makanya Imam Syafi'i menafsirkan innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman itu apa? Kata Imam Syafi'i, iman itu ilmu. Ilmu apa? Ilmu qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Apa contohnya? Siratal ladzina an'amta, sahabat, para ulama salaf. Dapatlah ilmu hatinya, iman. Lalu setelah itu akan muncul khasyah, dorongan untuk berbuat baik, yaitu beramal saleh, meninggalkan maksiat. Ngerti jamaah? Nah, saat inilah yang disebut dengan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang panjang itu lamnya, yaitu qalbun salim. Apa qalbun salim? Lamnya panjang. Apa? Selamat. Hati selamat. Selamat dari apa, Mas? Selamat dari apa? Ya. Hati yang selamat. Salim itu hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari kufur, syirik, bid'ah, maksiat. Salim, bersih, selamat. Nah, hati yang salim inilah yang disebut dengan hati yang sahih, sehat. Inilah orang yang beriman. Faham sekarang? Ya. Sekarang kita balik, Mas. Hatinya ini enggak diisi.
ditinggal sama yang punya ini, kita nggak ngurus mas sama hatinya, nggak ngisi air dia. Berarti hatinya diapain? Diapain? Digeledak mas, digeledak ini hati ini. Iya, digeledak hati ini mas. Ini bahasa Surabaya itu kasar ini mas. Geledak ini kasar ya mas. Nah enak mas di kuping. Wis enggak apa-apa wis wong Surabayaan kabeh kok. Kalau di Jakarta, kasar banget dong ngomongnya. Ya, digledakno hatine mas. Ya, digledakno hatine wis. Dibuang, dicuekin kata orang Jakarta. Lah terus nih orang pergi kemana berarti si fulan ini yang punya? Dia ke yang lain. Hati ini digledakno mas. Loh, lek hatinya ini digledakno mas, dadi apa mas? Tak kasih contoh ya. Anda bangun rumah, wah keren rumahnya, luar biasa mas, mewah. Terus habis itu ente gledakno mas, dadi apa? 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 Sombong, iya. Supaya anak nggak dengar kalimat sombong ya. Jadi angker, iya kan? Rusak. Akhirnya kesimpulannya jadi rumah angker jemaah. Wis rumah angker jemaah medeni. Kalau jadi rumah angker, rumah kosong, berarti ini menjadi tempatnya siapa? Tempat siapa? Setan mas. Nah, berarti pemilik tubuhnya ini dikendalikan oleh siapa? Hah? Setan mas. Ngerti sekarang mas? Sederhana kan? Luar biasa. Syekhul Islam menjelaskan di Majmu' Fatawa jilid yang ke-9 di kitabnya itu. Itulah hati, kata beliau. Makanya ada hadis, bacalah Al-Quran. Orang yang tidak walladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Seseorang yang hatinya tidak ada Al-Quran berarti ndak ono banyu nih mas. Iya kan? Paham tidak? Walladzi laisa fi jawfihi syai' minal Quran berarti hati ini ndak ono banyu nih. Tidak ada Al-Qur'annya di rumah, tidak ada Qur'annya di hatinya, kal baitil kharib, seperti rumah angker. Berarti nggak ngisi banyu mas. Akhirnya rumahnya angker, medeni mas. Lewat kak gelem, mas udah lewatku dulu. Wah angker mas. Wah ke bahasa Surabaya ini kan gitu kan. Wah ke dedemiti mas. Kal baitil kharib, seperti rumah angker. Di hadis yang lain, matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang rajin zikir dengan orang yang enggak pernah zikir seperti orang hidup dan orang mati. Berarti tanah hatinya apa? Yang enggak dikei banyu mas. Lah mati ya. Faham? Loh kok bisa? Kenapa nih orang nggak ngangsu, istilahnya biar ngangsu ya. Kenapa dia nggak ngangsu, nggak ngisi air ke sini? Opo mas? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, sama
tenggorokan seret mas, jadi ngombe teh dhisik. Wah legi ya teh pak. Kenapa dia nggak mau ngangsu mas? Siapa yang tahu jawaban? Kenapa? Disuruh ngangsu, ngangsu kan, kalau kate adus, ngangsu kate ngumbah-ngumbah pakaian kotor umpamanya. Terus dia nggak mau mas. Kenapa dia nggak mau? Apa? Malas. Kenapa dia nggak mau? Ada jawaban lain? Apa? Nah, ini yang saya cari jawabannya. Ini mas ono hadiah ya mas. Lo kan kadikai banyu putih kan kan? Iya, ini ada banyu ya mas, masya Allah mas. Ini sedotan nih mas, cek iso ngisi mas. Iya. Dia sibuk dengan yang lain mas. Apa yang lain ini? Hah? Dunia. Ini dunia mas. Ya. Dia malas, sibuk dengan yang lainnya dunia. Akhirnya hatinya ini ditinggal, nggak ngangsu mas, digeledak no mas. Maka apa? Mulai rusak, bocor mas. Bocor itu apa? Hah? Tahu maksudnya bocor? Apa bocor itu? Hah? Bocor apa? Unsur lain masuk ke dalam. Ya kan? Bocor. Unsur lain masuk ke sini. Rusak, tambah rusak. Ya kan? Apa itu unsur lain yang masuk ke situ? Syahwat. Sibuk dengan dunia, akhirnya bocor mas. Mulainya sih bocor halus, sampai bocornya gede mas, bocornya mas. Sibuk dengan syahwat akhirnya. Atau bocornya syubhat, ilmu yang nggak manfaat, ngerusak, ya bocor itu tetap. Akhirnya kesimpulannya apa? Wis digeledak no, rusak, bocor kabeh, dadine apa? Ya udah mas, datanglah di situ sebagai tempat tinggalnya setan. Terus orangnya jadi apa mas? Kenapa pak? Kenapa pak? Jadi setan. Wajar kan kalau Allah bilang di surat An-Nas, minal jinnati. Jadi sing setan iku sapa? Faham sekarang, Pak? Jadi apa yang menjadikan manusia ini hatinya ini rusak? Males, fokus dengan lain dari ini dunia, terus bocor-bocor halus, syahwat, pemikiran-pemikiran yang rusak. Lu subhat ini dari mana sumbernya? Baca buku-buku yang rusak-rusak nih buku ini. Buku-buku pemikiran barat, buku-buku liberal, buku-buku tasawuf. Rusak mas ilmu nih. Bocor pak. Lalu
lahirlah buah dari rumah rusak. Apa itu? Apa rumah kalau ditinggal muncul apa nih Pak? Alang-alang, serangga, macam-macam. Apa itu? Hasad, dengki, sombong, bangga diri. Wis omak rusak sombong. Omamu itu rusak Mas, angker sombong. Apane sing kon sombongin? Tapi dia nggak ngerasa Mas. Nah inilah buahnya. Muncul hasad sama orang, sombong, merasa hebat. Wis komplit? Komplit kan? Ini komplit Mas. Nah, saat itu hatinya jadi apa? Ya tergantung kerusakannya. Yang jelas hatinya disebut di Al-Quran dengan apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sakit hatinya Mas. Dia nggak cari obat, tambah digeledak no Mas. Akhirnya jadi apa Mas? Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Kemudian hati-hati mereka keras koyo watu Mas. Bahkan lebih keras dari batu. Kenapa? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Allahu akbar. Batu saja Mas, kalau ditetesin air lama kelamaan, Anda tahu dodol gadu-gadu ambil rujak itu Mas. Ladinge iku wis bentuke kayak apa Mas? Wis mencong, miring. Mas lho kok ladinge ngene? Iya Pak, wis 20 tahun Pak tak gawe dodol rujak ya Pak. Pernah lihat kan? Wis mencong 20 tahun Pak gawe dodol rujak Mas. Jadi batu saja kalau kena air tes. Jadi apa? Bolong Mas. Batu saja bisa terbelah. Kenapa? Karena ada air yang mau keluar. Air mampu membelah dan memecah batu. Jadilah apa? Gerojokan. Iya, gerojokan ya. Iya. Jadilah itu. Ini batu, tapi hati manusia sing digledakno Mas. Lebih parah dari batu. Berarti hatinya apa? Qasiyah alias mati. Berarti ini yang disebut sama Rasulullah SAW tadi apa? Hidup seperti orang hidup dan orang yang mati. Inilah yang disebut dengan zombie yang sebetulnya Mas. Medeni nih wong iki Mas. Bisa jadi dia keren. Fa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Orang-orang kayak gini bisa jadi penampilannya keren, Pak. Kalau berbicara punya retorika, punya yang bikin orang takjub. Padahal ini cuma hiasan dinding aja nih orang. Yang gak lama akan diturunin dibuang kata Allah. Ini cuma hiasan dinding aja. Nah, inilah hati manusia Mas. Makanya Allah mensifati Rasulullah SAW dengan sifat apa? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Allahu akbar. Ma dhal, dia tidak dolal, sesat. Sesat itu apa? Itu tadi, sesat itu enggak ngisi banyu, Mas. Sibuk sama yang lain berarti sesat, Mas. Enggak diisi banyu. Berarti orang sesat itu apa? Enggak punya ilmu. Enggak ada iman, sehingga ketersesat dia. Enggak punya ilmu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Al-ghawa artinya apa? Perbuatannya rusak. Di sini tidak sesat dan tidak rusak perbuatannya. Kenapa? Karena hatinya ada air, ada iman, lalu muncul apa? Amal saleh. Berarti dia orangnya iman dan saleh. Ketika ini tidak diisi, maka dia dolal, berada dalam kesesatan, dan dia berarti apa? Al-ghawiyah, berarti dia berada dalam kebinasaan, kehancuran. Perbuatannya ngawur, Mas. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidak dolal dan tidak berada dalam ghai, kerusakan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kalau ngomong pun enggak sembarangan dia, karena hatinya berisi ilmu wahyu. Begitulah orang kayak gini, Mas. Dia berada di sirat mustaqim, di atas jalan lurus. Kenapa? Hati nono isi nih, Mas. Perbuatannya rusyd, rasyid, tepat sasaran, benar dia nih. Berarti kalau ngomong wa ma yantiqu 'anil hawa. Hawa kalau bicara, bersikap tidak karena hawa nafsu. Karena hati ini ada isi ini, ndak angker, Mas. Tapi lek angker tersesat dari kebenaran karena enggak mau, sibuk dengan yang lain. Perbuatannya ghai, rusak. Kalau ngomong hawa nafsu, dabrus. Wis gak karu-karuan, Mas. Paham? Dua sisi. Paham enggak, Mas? Alhamdulillah. Jadi obatnya apa? Terakhir kesimpulannya. Obatnya apa? Yang dokter, psikolog. Nah, kalau dalam konteks dunia barat, orang kayak gini diobatinya kemana? Psikolog. Kalau psikiater cenderung ada kelainan fisik ya. Ya mungkin ada problem pendengaran atau problem apa. Kalau ini kejiwaan, psikologi. Wallahu alam ya. Diobati ke psikolog. Padahal psikolognya sendiri angker bisa nomai, Mas. Psikolognya angker bisa nomai, Mas. Loh terus apa ini ngobati nopo? Saya pernah negor seorang psikolog nasional. Orang Indonesia tahu semua. Ngobrol sama saya. Pak Ustadz, di ruangan tertutup ya, ruangan tertutup. Pak Ustadz, Tuhan itu tak adil. Tuhan ini enggak adil. Waduh, kenapa? Ibu perempuan. Kenapa ibu? Masa anak saya masih kecil sudah dicabut nyawanya? Kan masa depannya masih panjang. Tuhan tidak adil. Makanya sejak saat itu ngapain saya ibadah sama Tuhan yang gak adil. Sejak saat itu saya tidak mau sholat. Saya tidak mau ibadah. Wong Tuhan gak adil kok, buat apa? Oh gitu ya. Ya. Saya paham. Bu, Anda
dituliskan di ruangan pelang depan jalanan besar itu. Nama Anda, titel Anda yang panjang lebar, psikolog jadwal praktek. Copot Bu. Mulai hari ini saya gebrak mejanya Pak. Mulai hari ini nggak usah praktek kamu. Kaget dia. Kenapa? Kamu sakit jiwamu terus kamu ngobatin orang sakit. Kaget Pak, terbelalak Pak. Salah ngomong dia sama orang Surabaya nih, jeplak mulutnya Mas. Kaget dia. Anda sakit, lalu Anda mengobati orang sakit, jiwamu sakit. Sembuhin dulu jiwamu, baru Anda bisa ngobatin orang. Diam 1000 bahasa nggak bisa jawab. Inilah sehat jemaah. Jadi yang sehat apanya? Hatinya. Jadi obatnya ini di mana? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Yang kami turunkan di dalam Al-Qur'an ini obat. Obat apa? Semuanya. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an biar hidupmu sengsara. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Qur'an ini tadzakur, ilmu. Air Mas, air buat ngisi hati. Kalau udah keisi liman yaksha, nanti akan muncul apa? Takut. Itulah amal saleh. Obatnya apa? Al-Quran, hadis Nabi. Terus gimana belajarnya? Belajar dari ustadz yang faham tentang metodologinya. Ya. Sama mau belajar apa? Kedokteran. Masuk belajar sama montir Mas. Tak dikai oli ya kon Mas. Belajar dokter, mau belajar kandungan. Masuk belajar sama dokter tulang Pak. Lah dicuklek-cuklek atau bayi Mas. Tak nyambung kan? Enggak Mas. Belajar roti, bikin roti. Masuk sama bengkel Mas. Lah mentego ini diganti oli ya Pak. Paham enggak? Iyalah. Terus belajar ini sama siapa? Ya sahabat lah yang ngerti. Para ulama salaf. Baca, pelajari sama ustadz-ustadz yang paham ini. Itulah kita ngisi air hati kita. Semakin kita rajin di majelis taklim, berarti semakin rajin kita ngisi air. Semakin iman bertambah, semakin iman bertambah di situ. Makanya sebab iman bertambah itu apa? Mengenal Allah. Belajar apa? Tauhid. Mengenal Rasulullah SAW. Belajar apa? Sunnahnya. Sirah itu bukan sekedar napak tilas Mas. Loh kalau belajar napak tilas tok, ya Anda tidak mampu mengambil sunnahnya, petunjuknya. Belajar ini amal, mujahadah, kesungguhan untuk mengamalkan. Nah, inilah ngisi air hati. Kalau enggak sibuk sama pekerjaan, berarti enggak boleh dong saya kerja. Boleh. Fa idza faraghta fansab. Apa artinya? Kata Ibnu Katsir, jika Anda selesai dari pekerjaan kamu, maka carilah kesibukan ibadah yang lain. Boleh sebentar lagi yang mau dagang jam 7, jam 8 mau dagang.
Atau oh ini Sabtu Ustaz libur, liburlah. Oh nanti jam 9, jam 8 ada kajian di masjid itu. Sono mas, ngangsuo mas. Nanti di jam 9 atau 10 ada pengajian Ustadz Fulan. Ustadznya bisa dipercaya enggak? Bisa. Oh ngangsuo mas sama dia mas. Oh ini prei umpamanya. Oh ini jam kayak kerja buka toko, buka. Oh nanti sore, nanti malam ada pengajian. Duduk mas, ngangsu di situ mas. Oh ada azan, oh pergi ke masjid mas, biar hati saya sehat juga, amal. Nah begitulah mas, ya ini yang bisa saya sampaikan dengan ilustrasi-ilustrasi yang digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa di jilid 9 beberapa halaman saya sarikan dari kitab beliau. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ya, bagaimana caranya mendeteksi hati yang mulai sakit? Dari mana, Mas? Mulai malas mas. Ya itu tadi disuruh ngangsu mulai apa? Malas. Ayo mas ngaji yuk, pengajian yuk. Aduh mas, tar dulu deh, masih ada kerjaan. Lo mulai malas. Oh malas ngangsui. Ya kan? Kalau sudah mulai malas ngangsu, mulai muncul sombong. Alang-alangi metu. Alang-alangi metu mas. Emang Ustadz pengajian apa sih? Kitab Usul Thalatha. Oh aku wis ngaji mbiyen, wis pepindho aku atam. Lo alang-alangi metu, sombong nih. Iya kan? Metu alang-alangi sombong. Oh aku wis ngaji ku biyen ambek Ustadz itu. Wis khatam ping pindho mas. Usul Thalatha khatam ping pindho aku mas. Ngaji apa kitab tauhid? Wah wis khatam biyen mari. Mbok ustaz iku maneh oh alang-alangi metu mas. Wis alang-alangi metu mas. Ya kan? Alang-alangi metu mulai sombong iki. Kenapa? Mulai males. Mulai fokus dengan syahwat. Diterusin tambah sakit. Fazadahumullahu tambah sakit. Alang-alangi tambah akeh mas, tambah dhuwur mas. Siapa yang ngisi pengajian? Fulan. Nggak kenal anak. Waduh. Oh tambah gede alang-alangnya mas. Nggak kenal anak. Emang dia siapa? Baru lulus. Lulus di mana? Lulus Setia Ali. Baru lulus Setia Ali. Wah tambah dukur alang-alangnya mas. Waduh sakit ini orang mas. Ya kan? Ini nyata tidak? Terjadi tidak? Terjadi mas. Jadi kalau kita mendengar mantan preman itu senang mas. Tapi kalau ini mantan anak kajian, mantan ngaji, lo kok bisa? Alang-alangi wakai mas. Lo anak preman bersihin alang-alang, pengen bersih-bersih, rumah angkernya direnovasi sama dia. Mulai diisi air, dicat, mulai diisi air dikit sama dia. Lah iki malam mioro alang-alang. Mulai sombong, mulai ini. Oh, angel mas. Suruh apa? Nah, berarti tandanya hatinya mulai apa? Sakit. Terus cepet tobat. Ya, Allah itu sayang sama kita.
Makanya bilang apa? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Indah bahasa Al-Quran. Wahai hamba-hambaku yang kelewatan batas. Duh, orang kelewatan batas kok disebut hambaku? Itulah sayangnya Allah. Kalau kita, setan kon, Rono, kan gitu kan. Tapi Allah sayang mas. Kamu sing mulai mioro alang-alang, angker, maksiat, syirik, bid'ah, kamu adalah hamba-hambaku semua. Jangan putus asa. Kalau kalian taubat, ayo bersihin alang-alangmu. Cetin rumahmu meneng cek ganteng. Saya akan ampuni semuanya. Larang maneng omahmu mas. Faham? Subhanallah ya. Ada lagi yang mau bertanya? Gak ada yang nanya. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Jadi kesimpulannya apa? Ojo mioro apa? Alang-alang. Rajin apa? Ngangsu mas. Ya, ingat, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathalil ghaithil kathiri asaba ardan. Perumpamaan wahyu, ilmu, hidayah seperti apa? Air. Tampungan airnya yang nampung hati kita. Yang kerja untuk nampung sama kita. Sing rajin, sing sergep. Nanti lahirnya apa? Itulah air ilmu wahyu. Lahirnya apa? Amal. Numbuh tanaman sehat. Inilah hati yang selim, bersih dari alang-alang, bersih dari setan rumahnya mas. Berarti sehat, bersih dari kufur, syirik, bid'ah, kemaksiatan. Sehat dia. Dijaga terus hatinya, dijaga sampai wafat. Maka malaikat bilang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang bersih karena selama ini dirawat, yuk pulang yuk ke surga, yuk ketemu sama orang-orang yang soleh yuk. Allah, bahasanya indah. Ayo mulai yuk. Terus dicabut nyawanya oleh malaikat. Wan nasyitati nashta. Maka nyawanya dicabut oleh malaikat dengan sangat-sangat ringan sekali. Dicolek doang nyawanya metu mas. Kenapa? Memang akeh banyu nih gampang. Lelek sing angker garing ngelinting maning mas. Akeh alang-alangi, ndak tobat mati. Wan naziati gharqa. Malaikat nyabut nyawai wangel mas karena garing ngelinting mas. Nyabut rohnya itu naziati gharqa, ditarik begitu kencangnya oleh malaikat sampai harus yadribuna biha wujuhahum wa adbarahum. Malaikat harus ngebukin kepala dan pantatnya dia biar keluar. Garing mas. Udah mulai keluar dimasukin lagi, mulai keluar dimasukin lagi, dikocok-kocok rohnya sama malaikat. Wan nazi'ati gharqa. Ayo milih ndi mas? Milih garing ngelinting atau milih akeh banyu nih mas? Akeh banyu nih. Ya sama mas, saya juga milih akeh banyu nih mas. Ada yang bertanya?
Ada yang bertanya? Enggak ada. Alhamdulillah. Kalau kita cukupkan sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.